Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Phoenix S tidak menjawabnya, dan hanya menatap mereka dengan dingin. Dia hanya diperintahkan menjaga pintu oleh tuannya. Dan tanpa seizin dari tuannya, dia tidak akan mendengarkan siapapun yang berada di depannya. Melihat Phoenix S yang masih diam saja, ini semakin membuat Ying Huan cemas dengan keadaan Lin Tia, yang sekarang ini berada di dalam bersama dengan Mu Suanyin. Tiga istri Lin Tian juga menatap Phoenix S itu dengan cemas, dan berharap mereka dapat masuk untuk melihat Lin Tian. Biarkan mereka masuk, ucap suara Mu Suanyin yang agak dingin dari dalam kamar itu. Mendengar perintah dari Mu Suanyin, ini membuat Phoenix S menepi dari pintu masuk kamar, dan itu pertanda kalau dia telah mengizinkan mereka untuk masuk ke dalam kamar itu. Ying Huan yang mendengarnya kalau Mu Suanyin mengizinkan mereka masuk, dia tanpa menunggu lama lagi langsung membuka pintu kamar Lin Tian. Lalu di dalam kamar, dia melihat wanita cantik yang sedang membersihkan wajah Lin Tian yang kotor. Dan terlihat juga kalau pakaian Lin Tian yang sebelumnya sobek-sobek, kini telah diganti dengan yang baru. "An-er," ucap Ying Huan sambil mendekati anaknya itu. "Ibu, suami tidak apa-apa. Dia hanya terlalu memaksakan dirinya saja, dan perlu istirahat cukup lama sebelum bisa sadar kembali," ucap Mu Suanyin kepada Ying Huan. "Kenapa kamu terlihat begitu santai?" tanya Lin Sang yang bingung sambil menatap Mu Suanyin. "Itu dikarenakan aku dan suami sudah memiliki ikatan, sejak dia kembali dari zaman kuno. Karena hal itulah yang membuat diriku lebih mengerti keadaannya dari siapapun. Bahkan jika itu kalian orang tuanya sekalipun." Mu Suanyin menjawab dengan lembut, sambil memperlihatkan sebuah benang merah yang mengikat jarinya dengan jari Lin Tian. Melihat benang merah yang mengikat pasangan itu, ini membuat mereka tambah merasa bingung. Lin Sang yang sedikit mengerti apa kegunaan benang merah itu pun mengangguk, dan dia sekarang mengerti kenapa Mu Suanyin sangat yakin dengan keadaan Lin Tian. Dia juga tahu, mungkin hubungan aneh dari benang merah inilah yang membuat Mu Suanyin mengingat masa lalunya. Hanya saja, Lin Sang tidak menduga kalau menantu keluarga Lin seorang dewi yang hidup di zaman kuno. Pantas saja menantuku tidak terlihat khawatir seperti biasanya, saat dia melihat keadaan An-er yang sekarang, ucap Lin Dong yang masuk sambil menatap Mu Suanyin dengan tersenyum. Dia adalah suamiku. Dahulu, dia selalu menemaniku saat aku masih dalam keterpurukan. Dan bahkan aku menyadarinya kalau semua yang dia lakukan itu, ini murni untuk menemukan jawaban dari masalah di zaman kuno. Tapi cinta dan kasih sayangku kepadanya tidak pernah palsu, balas Mu Suanyin. Mu Suanyin mengingat di mana Lin Tian pernah mencoba menghibur dirinya, yang saat itu baru saja kehilangan keluarga satu-satunya dalam hidupnya. Meskipun saat itu dia dengan dingin menolak Lin Tian, tapi dirinya malah jatuh hati kepada Lin Tian tanpa dia sadari. Di masa akhir hidupnya, dia melakukan hal yang tidak seharusnya dia lakukan. Dengan menggunakan benang merah ini, maka ikatan ini telah membuat hidupnya dengan Lin Tian akan terhubung. Dan dia sudah dapat dipastikan akan bereinkarnasi di tempat Lin Tian hidup dan tinggal. Karena hal itu jugalah yang membuat dia bisa menjadi istri pertama Lin Tian. Dan juga, ikatan benang merah ini memiliki fungsi yang lain, yaitu menyimpan kekuatannya. Karena sewaktu-waktu itu akan terbuka, jika si pria benar-benar dalam bahaya seperti yang terjadi kepada Lin Tian saat ini. Baiklah kalau begitu, Suanyin, jagalah An-er dengan baik. Biarkan ayah yang mengurus masalah para penguasa itu, ucap Lin Dong sambil menatap Mu Suanyin. Apakah mereka berdua sudah bangun? Tanya Mu Suanyin. Dewa neraka telah bangun 1 jam yang lalu, tapi keadaannya sangat lemah sekarang.
Kalau Dewa Kaisar Kematian, sepertinya dia tidak akan bangun untuk beberapa hari ke depan. Jawab Lindong sambil menghela nafas saat melihat luka berat yang dialami ketiganya. Dia tidak tahu apa yang dialami oleh ketiganya, itu hingga membuat mereka dengan paksa lari masuk ke dalam ruang yang kacau itu. Hufha, semuanya menjadi rumit sekarang, ucap Lin Sang tanpa sadar. Ayah benar, sambut Lindong. Lindong tidak membantah ucapan Lin Sang, karena bagaimanapun juga Dewa Neraka telah kembali ke alam langit, dan dia dibawa kembali oleh Lin Tian. Setelah melihat dari cara Lin Tian memaksa dirinya untuk menyelamatkan keduanya, itu pasti ada sesuatu hal yang tersembunyi dari dia maupun alam langit selama ini. Di dalam kamar tempat Dewa Neraka beristirahat, itu terlihat Dewa Neraka yang lemah tidak dapat bergerak sedikit pun. Di sana juga ada 3 jenderal serta Dewa Kegelapan yang menemaninya, itu sambil melihat keadaan dari Dewa Neraka. Tentu saja tujuan lain mereka juga ingin mengetahui, apa yang sebenarnya terjadi dengan Lin Tian dan dirinya sendiri. Menatap teman lama yang berdiri di depannya, ini membuat Dewa Neraka hanya bisa menghela nafas berat. Kenapa kamu mengkhianati alam langit? Tanya Jenderal Zhao dengan wajah tertekan. Aku tidak pernah mengkhianat alam langit, karena apa yang semua aku lakukan itu untuk alam langit. Walaupun itu, Dewa Neraka berhenti melanjutkan ucapannya, karena dia merasa dadanya sangat sesak, jika mengingat tindakan bodoh yang mereka lakukan selama ini. Mengingat bagaimana Lin Tian memarahinya, dan dengan berani melawan musuh yang sekuat itu, ini membuat dia sadar kalau betapa bodohnya dirinya dulu. Karena kebodohannya itulah, dua kehilangan 4 saudara yang selama ini selalu bersamanya. Apakah ada sesuatu yang aneh dengannya dulu, sampai-sampai kalian berani berkhianat kepadanya? Bahkan kalian sangat ingin membunuhnya, tanya Dewa Kegelapan dengan serius. Apakah Jenderal Dong sudah mati? Tanya Dewa Neraka sambil menatap Dewa Kegelapan. Lia, dia telah dibunuh oleh Kaisar Langit, jawab Jenderal Zhao. Dewa Neraka menghela nafas kembali, karena dia tidak menyangka kalau orang itu akan mati di tangan Kaisar Langit yang baru. Tujuan mereka memang berbeda, tapi di masa itu tujuan yang mereka miliki ini sama. Hanya saja, Jenderal Dong terlalu terobsesi dengan kekuatan dan juga tahta. Berbeda dengan dirinya, Dewa Neraka benar-benar ingin kedamaian untuk seluruh alam langit. Apakah kalian akan percaya jika aku mengatakan semuanya? Tanya Dewa Neraka setelah memikirkan ucapan Lin Tian sebelumnya. Tentu saja, kami adalah orang yang paling jujur, dan dikenal selalu adil di seluruh alam langit maupun alam bawah. Jadi aku tidak akan meragukan apapun yang akan kamu katakan sekarang. Apalagi, aku sendiri sudah melihat begitu banyak hal aneh sejak dia pergi, jawab Jenderal Zhao sambil meyakinkan Dewa Neraka. Begitu juga dengan Dewa Kegelapan, dia akan percaya dengan ucapan Dewa Neraka, selama itu ada bukti yang nyata dan bukanlah rekayasa semata. Dewa Neraka setuju untuk menceritakan semuanya kepada mereka, tapi itu akan dia lakukan di saat Kaisar Langit kembali sadar. Karena selama Lin Tian ada, semua penguasa itu pasti akan percaya kepadanya. Apalagi menurutnya, Lin Tian juga sadar tentang kelainan dari Kaisar Langit, itu dia dapat dari cerita orang-orang yang dia temui selama ini. Baiklah, kami tidak akan mengganggumu lagi. Istirahat dengan baik teman lama, kami benar-benar membutuhkanmu saat ini, ucap Dewa Kegelapan dengan serius. Setelah 1 minggu berlalu, Dewa Kaisar Kematian akhirnya sadar kembali, setelah dia tidak sadarkan diri sejak keluar dari ruang yang kacau itu. Di tempat Dewa Kaisar Kematian berada, itu terlihat Dewa Takdir dan Bai Wutian yang sedang duduk sambil memandanginya dengan penuh pertanyaan. Walaupun itu sudah diceritakan oleh Dewa Kaisar Kematian, tapi tetap saja mereka masih tidak percaya dengan semua ucapan Dewa Kaisar Kematian. Bukan mereka tidak ingin percaya, mereka hanya terkejut dan tidak dapat mempercayainya.
Kalau ternyata di mana dulu mereka hidup, itu memiliki hal yang tersembunyi seperti itu. Apakah kekuatan dia sudah pulih? Tanya Dewa Kaisar Kematian. Sebenarnya sudah lama kekuatan orang itu pulih, tapi karena sifatnya yang selalu bebas tak terkendali, dan inilah yang membuat dia tidak peduli dengan peningkatan kekuatan sebelum merasakan aura orang ini, jelas Bai Wutian sambil menunjuk Dewa Takdir. Hufha, Kaisar Naga Langit itu memang orang yang merepotkan. Dia memang orang yang cerewet, dan juga sangat pendendam, tamak Dewa Takdir. Dewa Takdir juga mengingat kejadian saat dia melepaskan auranya, untuk merasakan energi alam yang ada di sini. Tapi kejadian itu malah membuat teman lamanya menjadi marah. Bahkan itu sampai membuat dia langsung melepaskan kekuatannya secara tidak terkendali seperti itu. Kamu masih bagus, tidak terlalu dibenci olehnya. Sedangkan aku, dia mungkin sangat membenciku, karena telah membunuh kekasihnya tepat di depan matanya sendiri, ucap Dewa Kaisar Kematian dengan wajah berat. Jika dulu dia tidak melakukan hal itu, maka dalam 1000 atau beberapa ribu tahun lagi, dunia yang dia tinggali akan menjadi makanan bagi para meteor itu. Dan sudah dapat dipastikan di masa yang akan datang, semua makhluk yang hidup akan jadi budak dan makanan bagi mereka. Meskipun rencana yang dia mulai ini gagal, tapi sekarang dia merasa cukup lega, karena bisa membuat dunia ini berkembang sedikit lebih baik. Mungkin dia tidak akan membencimu jika anak angkatku mempercayaimu, ucap Bai Wutian sambil tersenyum secara tiba-tiba. Apa maksudmu? Tanya Dewa Kaisar Kematian dengan bingung. Meskipun dia kagum dengan sifat Lin Tian, tapi dia masih tidak percaya kalau pemuda itu dapat membuat orang-orang di dekatnya percaya, dan juga setia kepadanya. Kamu tidak tahu sifat anak itu, karena kamu baru saja bertemu. Tapi aku mengetahui semuanya, karena aku melihat sendiri bagaimana sifat asli anak itu dengan baik. Bahkan jika dibandingkan dengan kita dulu, jarak antara kita dan dia benar-benar sangat jauh. Jelas Bai Wutian yang serius membandingkan dia, dan ketujuh dewa kuno lainnya dengan Lin Tian. Dalam hal kebijaksanaan, ketenangan, ketegasan, kebaikan, dan juga kerendahan hatinya, itu benar-benar sudah mencapai yang jauh berbeda dengan mereka. Dengan hanya Lin Tian saja, dia telah membuat pasukannya sendiri tanpa perlu banyak usaha. Semua orang itu melihat dari cara Lin Tian bertindak, dan juga bagaimana dia memperlakukan setiap bawahannya. Apakah kalian begitu percaya dengan anak itu? Tanya Dewa Kaisar Kematian dengan serius sambil menatap Dewa Takdir dan Bai Wutian. Lia, jawab Bai Wutian dan Dewa Takdir secara serentak. Hufha, kalau begitu, aku juga percaya dengan pilihan kalian, ucap Dewa Kaisar Kematian yang telah memutuskan. Sebenarnya, dia sudah memutuskan sejak diselamatkan oleh Lin Tian. Tapi dia berpikir ulang, kalau dia bisa keluar hidup-hidup dari ruang sebelumnya, maka dia akan mulai memperhatikan Lin Tian sebelum membantunya dalam berbagai hal. Hanya saja setelah melihat bagaimana dua temannya percaya kepada Lin Tian, ini membuat dia juga ingin percaya kepada pilihan teman-temannya untuk pertama kali dalam hidupnya. Dulu dia selalu berpikir, kalau dia harus bertindak sendiri dan harus memutuskan semuanya sendiri. Karena itulah dia melakukan semuanya sendiri, serta menanggung resiko sendiri, dan itulah yang membuat dia kehilangan semua saudara dan teman-temannya di masa lalu. Aku merasakan aura lain yang mirip denganmu, itu di saat aku dalam keadaan tidak sadar sebelumnya. Siapakah itu? Tanya Dewa Kaisar Kematian. Lia, aku merasakan hal yang sama. Siapa kucing itu? Tanya Dewa Takdir yang penasaran dengan kucing kecil, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Bai kecil. Dia adalah anakku, jawab Bai Wutian dengan agak malu. Apa? Keduanya tersentak kaget sambil menatap Bai Wutian dengan tidak percaya. Lalu, Dewa Takdir mengingat wanita yang memanggil Bai Wutian dengan sebutan suami.
Dengan mengingat hal itulah, ini membuat Dewa Takdir menatap iri kepada Bai Wutian. Aku tidak menyangka, setelah aku melakukan hal itu untukmu, kamu malah mendapatkan berkah seperti ini, ucap Dewa Kaisar Kematian dengan wajah iri sambil memandang Bai Wutian. Oi, kenapa wajah kalian terlihat kurang senang begitu? Apakah aku salah jika mendapatkan istri? Dan juga kamu, kenapa malah kamu yang kecewa? Ucap Bai Wutian yang melihat dua wajah pria yang iri dan juga kesal dengannya, ini membuat dirinya merasa aneh. Bukankah hal yang wajar jika dia punya istri setelah lama hidup? Maka wajar juga jika dia punya istri dan memiliki seorang anak, lalu mempunyai cucu dari anak dan menantunya itu. Aku benar-benar menyesal telah melemparkanmu ke dalam lorong waktu, ucap Dewa Kaisar Kematian. Harusnya kamu melemparkan aku terlebih dulu. Mungkin aku sekarang sudah mempunyai satu atau dua istri yang lebih baik dari istrinya, desah Dewa Takdir dengan perasaan kecewa. Apa-apaan ini? Kalian masih saja berpikiran yang aneh-aneh, dan bahkan iri kepadaku sampai sekarang. Apakah kalian tidak sadar, kalau aku ini memang tampan daripada kalian? Dasar pria-pria jelek yang aneh, ucap Bai Wutian dalam hatinya, sambil menatap aneh ke arah Dewa Kaisar Kematian dan Dewa Takdir. Ada apa dengan wajahmu itu? Sepertinya kamu telah menghina kami. Aku benci sekali dengan wajahmu yang seperti itu. Ucap Dewa Kaisar Kematian dengan kesal, dan menunjuk ke arah Bai Wutian dengan wajah kesal. Sial, justru kalian laki yang aneh. Iri boleh-boleh saja, tapi seharusnya tidak terlalu seperti itu. Apa-apaan kalian ini? Dari dulu selalu iri ke ladaku. Balas Bai Wutian yang juga ikut kesal, setelah dia mendengar ucapan Dewa Kaisar Kematian. Sial, jika dulu aku tidak penyendiri, aku sudah pasti mendapatkan banyak wanita saat itu. Kamu jangan terlalu sombong Kaisar Harimau Suci. Teriak Dewa Takdir yang juga marah. Apakah kamu keberatan? Ucap Dewa Takdir. Apakah kamu ingin bertarung denganku? Ayo maju. Siapa yang takut denganmu? Ucap Bai Wutian. Sialan, aku tidak pernah takut denganmu. Ketiganya saling berdebat, dan saling menyindir di kamar Dewa Kaisar Kematian dengan keras. Ketiganya terlihat tidak mau menyerah dengan kehebatan, dan juga perbedaan diri mereka masing-masing, yang membuat seluruh tempat di istana menjadi bingung dengan perdebatan ketiganya. Berisik, teriak seseorang. Di saat mereka masih dengan keras berdebat, suara yang keras terdengar di dalam kamar itu. Suara itu sangat dingin, dan itu membuat ketiganya langsung terdiam. Bisakah kalian tidak berisik? Suamiku sedang beristirahat. Teriak suara itu lagi kepada ketiganya. Iya, baiklah, ketiganya dengan patuh menundukkan kepala mereka dengan lemah, dan itu sudah jelas kalau mereka tidak berani lagi berteriak dan berdebat seperti sebelumnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.